Selamat berjumpa kembali dalam materi hukum dagang. Kali ini yang kita bicarakan adalah persekutuan firma. Ya, persekutuan firma. Nah, apa yang dimaksud dengan persekutuan firma ini dan mengapa harus ada kata persekutuan mendahului kata firma? Nah, persekutuan di sini adalah menunjukkan perusahaan, ya, menunjukkan perusahaan. Nah, dalam pasal 16 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu disebutkan bahwa persekutuan firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Nah, jadi kata persekutuan di situ ya, adalah menunjukkan adanya beberapa orang secara bersama-sama dan aklamasi dengan sepakat untuk menjalankan suatu perusahaan. Dan perusahaan itu satu nama bersama. Ya, satu nama dia, satu namanya, ya, untuk semua sekutu, ya, semua sekutu atau yang mendirikan firma tersebut. Nah, dalam berbagai literatur hukum di Indonesia, ya, termasuk KUHD, istilah perseroan firma memang masih dijumpai, ya, perseroan. Di dalam KUHD sudah itu kita jumpai kata perseroan. Tetapi akhir-akhir ini di dalam berbagai literatur kata perseroan itu sudah berubah menjadi persekutuan. Ya. Nah, kata persekutuan memang lebih sesuai dipakai bila diperhatikan bentuk, ya, cara dan sistem yang ada dalam firma. Nah, sesuai dengan rumusan tentang firma yang ada pada pasal 16 KUHD, maka bisa kita lihat apa saja unsur firma itu. Unsurnya yang pertama dulu kita lihat adalah, ya, dia adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan. Nah, persekutuan perdata, ya, persekutuan berarti di situ adalah ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang bersatu. Nah, di bidang privat, di bidang perdata, di bidang keperdataan. Nah, mau menjalankan apa? Menjalankan satu perusahaan. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah dengan satu nama bersama. Nah, jadi nama firma itu, ya, adalah untuk semua kepentingan daripada pemegang modal. Atau pemegang modal ini, ya, sepakat mereka itu adalah satu. Adalah satu dia. Satu di dalam firma itu. Satu dalam nama firma itu. Jadi makanya disebut satu nama bersama. Jadi mereka itu bertindak untuk dan atas nama perusahaan itu secara bersama-sama. Nah, kemudian tanggung jawab sekutu atau pemegang modal mencapai harta pribadi, ya, mencapai harta pribadi. Jadi dapat kita bayangkan dulu, ya, sekutu, katakanlah ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Mereka bersama-sama mau membentuk atau mendirikan satu firma. Nah, setiap orang tentu mempunyai harta. Nah, di dalam harta seseorang itu kan melekat hak daripada pemegang harta itu. Ya. Itu hak kebendaan, ya, melekat hak
seseorang di dalam bendanya itu, dimanapun berada. Contohnya di pulpen ini melekat hak saya. Ya. Nah, kemudian uang yang ada pada diri setiap sekutu itu kan diserahkan, disetor, lalu terkumpullah modal. Nah, tetapi uang yang disetor oleh setiap sekutu itu melekat hak daripada apa? Melekat hak daripada yang empunya, itu. Nah, mereka dengan demikian yang terjadi adalah di dalam firma ini yang terjadi itu persekutuan itu adalah persatuan atau himpunan dari beberapa orang, katakan 5, yang sebahagian hartanya disisihkan untuk mendirikan firma. Disisihkan. Nah, jadi dengan demikian harta yang mereka sisihkan itu tidak bisa dipisahkan dengan harta yang dimiliki oleh atau pemegang harta tersebut. Ya. Tidak bisa dipisahkan dia. Satu kesatuan hartanya dengan manusianya. Ya. Jadi makanya disebut dengan persekutuan. Sehingga apabila nantinya firma ini bangkrut, maka yang pertama-tama untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur itu adalah aset daripada firma. Tetapi apabila aset firma itu tidak mencukupi, maka harus sampai kepada harta pribadi dari setiap sekutu. Nah, itulah kita lihat unsur daripada firma. Nah, kemudian pengertian persekutuan perdata itu yang mendahului definisi tadi dapat dilihat pada pasal 16, 18 ya. 16, 18 KUH Perdata. Nah, itu yang berbunyi sebagai berikut. Suatu perjanjian di mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Nah, jadi dasar daripada firma itu adalah 16, 18 KUH Perdata. Itulah dasar hukum atau fondasi pertama. Ya. Di mana ada 2 orang, misalnya atau lebih, mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, menyetor, ya, itu bisa saja didefinisikan dengan modal. Nah, itulah yang disebut dengan persekutuan perdata. Jadi di dalam persekutuan perdata itu belum nampak apakah itu firma atau CV. Ya. Yang penting persekutuan perdata itu adalah ada beberapa orang, lalu mereka saling mengikatkan diri. Nah, lalu menyetor sesuatu ya ke dalam persekutuan itu. Itulah persekutuan perdata. Nah, adapun unsur dari persekutuan perdata. Nah, ini unsur persekutuan perdata kita bedakan dengan unsur firma tadi ya. Pertama, adanya pemasukan sesuatu ke dalam perserikatan. Ya, adanya pemasukan. Ya, setiap anggota memasukkan. Kemudian pembagian keuntungan atau kemanfaatan yang didapat dengan pemasukan tersebut, ya, pembagian keuntungan. Jadi kalau tadi pemasukan itu dilakukan untuk kegiatan suatu usaha, maka keuntungan daripada kegiatan itu akan dibagi, ya, dibagi bersama oleh dari setiap orang yang ikut di dalam persekutuan tersebut. Nah, persekutuan perdata dalam arti umum jelas itu tampak pada firma, ya. Tetapi apa itu firma tidak selesai dalam hal ini, ya. Jadi kalau membahas firma jangan hanya di dalam persekutuan perdata, ya. Tetapi itu adalah pengertian dasar, ya. Jadi firma bukan semata-mata persekutuan perdata belaka, tetapi yang paling penting adalah harus menjalankan suatu perusahaan. Nah, jadi persekutuan perdata ditambah menjalankan
suatu perusahaan itu adalah firma. Nah, jadi penjelasan demikian itu menunjukkan bahwa firma merupakan persekutuan perdata dalam arti khusus, ya. Jadi firma itu adalah persekutuan perdata ditambah perusahaan, tambah adanya satu perusahaan atau mengelola perusahaan, itulah firma itu. Nah, persekutuan perdata dalam arti umum merupakan persekutuan yang memasukkan sesuatu, ya, dan atas pemasukan itu setiap sekutu berhak atas keuntungan yang diperoleh dari kumpulan pemasukan tersebut. Itu dia. Jadi sudah jelas kita lihat ya, persekutuan perdata itu adalah basic daripada firma. Nah, kenapa? Karena persekutuan perdata itu adalah setiap perkumpulan yang bersifat privat memasukkan sesuatu ke dalam perkumpulan itu, lalu dia dikelola dalam satu kegiatan tertentu, dan apabila kegiatan itu dalam berbentuk perusahaan, ya, itu tentu firma. Tapi bisa saja kegiatan itu bukan perusahaan, bisa saja. Itulah persekutuan perdata. Tetapi kalau kegiatan itu adalah kegiatan menjalankan satu perusahaan, maka itu jelas disebut dengan firma. Nah, firma sebagai persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan merupakan persekutuan dari orang-orang yang mendirikan atau yang menyetor modal untuk pendirian atau berjalannya perusahaan. Nah, jadi pengertian dengan satu nama bersama itu menunjukkan bahwa persekutuan merupakan satu kesatuan, sehingga nama firma tersebut menunjukkan nama persekutuan. Ya. Jadi hanya satu nama mereka, Jadi tiap-tiap sekutu tidak boleh membawa nama masing-masing, tidak boleh. Tetapi mereka itu terikat di dalam satu nama itu, firma itulah. Nah, pengertian dengan satu nama bersama ini akan semakin jelas lagi bila dilihat dari sisi tanggung jawab para sekutu. Ya. Nah, adapun tanggung jawab sekutu dalam firma bukan hanya sebesar modal yang disetor. Nah, di sini kita harus hati-hati ya. Melainkan hingga harta pribadi. Nah, kerugian firma akan ditanggung bersama semua oleh sekutu. Ya, itu tentunya tadi saya katakan bila aset firma itu belum mencukupi, ya, maka itu harus ditanggung oleh semua sekutu. Nah, bila kerugian itu tidak sanggup ditutupi aset firma, maka para sekutu secara tanggung-menanggung, ya, akan membayar kerugian itu yang diambil dari harta pribadi. Nah, gambaran itu semakin menunjukkan dengan jelas bahwa firma merupakan sekutu orang yang menyatu dengan modal. Baik, bagaimana penggunaan nama firma untuk nama bersama? Ya, bagaimana penggunaan nama firma itu? Nah, penggunaan nama firma dari suatu firma itu boleh dilakukan dengan begini. Misalnya, boleh memakai salah satu orang nama sekutu. Ya, katakanlah salah seorang sekutunya bernama Sahala. Lalu ditulis di situ firma Sahala. Itu dia. Karena salah seorang pemegang modal adalah bernama Sahala. Atau boleh juga nama salah seorang sekutu ditambah sekutu lain. Ya. Secara dua orang lah misalnya. Namanya firma Sahala Horas. Jadi sudah ada dua, Sahala dan si Horas, ya. Kemudian boleh juga nama salah seorang sekutu ditambah semua sekutu lainnya. Tetapi semua sekutu lainnya itu dinyatakan dalam satu kelompok. Jadi misalnya begini. Firma Sahala dan rekan. Itu dia. Rekan itu menunjukkan bahwa bukan hanya Sahala lah yang menjadi sekutu di dalam firma itu, tetapi ada beberapa, ada rekan di situ, ya. Atau boleh disingkat misalnya Sahala & Co. Nah, kata co, ya, itu
adalah singkatan dari compagnon, ya, compagnon yang berarti kawan, ya. Dan yang dimaksud ialah orang yang turut sebagai sekutu di dalam firma tersebut. Nah, bagaimana cara mendirikan firma? Bagaimana cara mendirikan firma? Nah, itu ada diatur di dalam pasal 22 KUH Dagang. Nah, di situ dikatakan begini, tiap-tiap persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik. Ya, akta otentik. Akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Baik. Nah, jadi pada dasarnya untuk mendirikan suatu firma itu haruslah dengan akta notaris. Akta notaris, ya. Tetapi apakah itu merupakan kewajiban? Nah, itu tidak. Kan dikatakan di situ, tetapi ketiadaan akta, ya, demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Jadi boleh juga firma tanpa akta notaris atau akta otentik. Tetapi jangan nantinya ya kemudian bila firma ini mengadakan bisnis dengan yang lain dan tindakan firma ini merugikan pihak lain, itu nanti jangan dijadikan alasan kami tidak punya firma. Ya, kami tidak punya firma. Alasannya buktinya apa? Kami tidak punya akta. Coba dilihat di dalam catatan atau minut yang ada di dalam setiap notaris yang ada di kota ini, di desa ini segala macam, nggak boleh. Ya. Jadi tanpa adanya akta otentik pun firma itu sudah sah, ada sah, ya. Nah, akta otentik tentu dibuat oleh notaris yang di wilayah hukumnya menjangkau firma itu. Ya. Nah, kemudian akta itu harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum firma itu juga. Ya. Nah, sesudah didaftarkan, barulah akta itu nanti dikirim ke Sekretariat Negara supaya dimasukkan dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Ya. Nah, ada juga yang hanya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanpa dikirim ke Sekretariat Negara. Boleh. Nah, itu dia. Persoalan kita lihat dulu. Apakah pendirian suatu firma boleh tanpa akta? Tadi kalau menurut ketentuan pasal 22 KUHD boleh. Namun dalam praktek nanti itu akan banyak mengalami kesukaran. Ya. Katakanlah misalnya firma ini ingin melakukan suatu kegiatan dengan pihak lain. Nah, sedangkan pihak lain ini misalnya harus meminta daripada data-data yang dimiliki firma itu. Ya. Bagaimana spesifikasi perusahaan. Ya, dalam spesifikasinya maksud tentu harus diminta mana akta pendiriannya. Nah, itu satu. Yang kedua, apabila firma itu nantinya berurusan dengan bank, maka tentu bank juga harus meminta akta pendirian. Nah, demikian juga selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan lain, ya. Jadi diperlukan adanya akta. Jadi akta itu adalah satu keharusan, walaupun bukan suatu kewajiban, ya. Adalah keharusan supaya nantinya bisa maju untuk untuk bersama-sama dengan perusahaan lainnya. Nah, kemudian begini, keharusan pembuatan dengan akta otentik bukan mengandung syarat, itu dia, bukan mengandung syarat pengesahan berdirinya firma, melainkan hanya merupakan suatu alat bukti, ya. Jadi atau probation cause, ya, dan bukan suatu syarat. Bukan satu syarat. Jadi akta itu bukan satu syarat supaya ada satu firma.
ya. Tapi dia hanya sebuah satu bentuk pengesahan saja secara juridis ya. Tetapi nantinya sebenarnya untuk kepentingan hukum pihak lain, pihak lain itu membutuhkan spesifikasi dari perusahaan itu harus ada akta. Nah, jadi perkembangan bisnis, perkembangan perusahaan, perkembangan hubungan sekarang memang diperlukan adanya akta itu. Walaupun itu bukan merupakan suatu kewajiban dan bukan merupakan suatu syarat berdirinya suatu firma ya. Nah, jadi urgensi daripada akta otentik dalam pendirian firma hanyalah sebagai alat bukti bahwa seseorang itu atau sekutu-sekutu itu ikut sebagai pendiri dan penyetor modal di dalam satu firma. Nah, hal ini tentu menimbulkan konsekuensi pada hak dan kewajiban sebagai sekutu dalam firma. Nah, jadi ada baiknya, ada juga manfaat daripada adanya akta ini terhadap semua sekutu. Nah, karena di dalam akta nanti akan tertera modal daripada setiap sekutu. Jadi dia juga menjadi alat bukti, adanya seseorang itu menjadi sekutu di dalam perusahaan atau firma tersebut ya. Nah, apa saja yang dapat yang daftarkan situ itu bisa dilihat nanti di dalam slide berikut ya yang akan saya paparkan di sini. Nah, contohnya begini dia. Nah, sekarang kita lihat kedudukan para sekutu dan tanggung jawab masing-masing. Nah, menurut pasal 17 ayat 1 KUH Dagang, semua sekutu firma mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang, termasuk mengikatkan firma dengan pihak ketiga untuk dan atas nama firma. Itu dia, ini tentu ada bahayanya ya. Tetapi pembuat undang-undang juga melihat lebih jauh sehingga ketentuan pasal 17 ayat 1 ini dibatasi oleh ayat 2-nya. Ya, dibatasi oleh ayat 2-nya. Ayat 2-nya mengatakan begini. Kewenangan itu tidak berlaku bagi para sekutu yang namanya disebut sebagai sekutu yang tidak berwenang untuk itu. Nah, oleh sebab itu sebaiknya para sekutu firma harus menetapkan siapa sekutu yang bertindak sebagai pengurus. Andai kata tidak ditentukan siapa pengurus, maka semua sekutu berhak untuk itu. Seperti yang dirumuskan pada ayat 1 tersebut. Nah, jadi gambaran itu kan begini. Di dalam pasal 17 ayat 1 dikatakan semua sekutu bisa mengikatkan firma ini dengan pihak lain. Nah, jadi sebagai satu nama bersama dengan diikatkannya firma itu oleh salah seorang sekutu, maka sekutu lain pun akan terikat. Ya, akan terikat atas tindakan salah seorang sekutu ini. Karena sekutu ini mengikatkan kegiatannya dengan perusahaan lain adalah untuk dan atas nama firma. Maka yang lain juga harus tunduk. Tidak boleh mengatakan saya tidak tahu itu, saya tidak tahu, nggak boleh. Itulah satu nama bersama tersebut. Ya. Nah, jadi bisa saja nanti si A mengikatkan firmanya untuk atas nama firmanya dengan pihak lain, si B, si C, si D. Nah, bisa nanti kacau balau. Tidak teratur, ya, tidak teratur. Akhirnya apa? Di dalam ayat 2 dikatakan begini, kewenangan untuk mengikatkan firma itu
dengan pihak lain hanya dibolehkan dilakukan oleh sekutu yang sudah disebut, ya, disebut untuk itu. Jadi di dalam akta itu nanti, akta pendirian itu boleh nanti disebut siapakah sekutu yang berhak mengelola firma itu. Atau siapakah sekutu yang punya kewenangan untuk mengikatkan firma tersebut kepada pihak lain. Jadi kalau tidak ada itu ketentuan ayat 2 itu, dan ketentuan ayat 2 itu tidak diadopsi ke dalam akte pendirian, maka nanti semua yang berlaku adalah pasal 17 ayat 1 itu. Ya. Semua pihak atau semua sekutu berhak untuk itu. Nah, jadi kita tahu tadi ya, satu nama bersama itu tindakan salah seorang sekutu untuk dan atas nama firma akan mengikat semua sekutu yang lain. Nah, ini merupakan konsekuensi juridis dalam firma. Sebab firma itu adalah di bawah satu nama bersama. Ya. Nah, pengertian mengikat sekutu yang lain itu maksudnya adalah begini. Sepanjang hak dan kewajibannya sebagai anggota sekutu saja. Ya. Tapi kalau di luar firma enggak akan terikat. Ya. Nah, sebagai contoh begini, A sekutu firma membuat perjanjian untuk dan atas nama firma dengan perusahaan lain. Nah, dalam hal ini sekutu yang lain pun tidak dapat mengelak atau tidak dapat mengingkari bahwa dia tidak tahu atau tidak setuju. Tidak boleh. Ya. Nah, jadi apalagi konsekuensinya? Jauh. Ya. Nah, bila firma itu kemudian mempunyai tagihan kepada perusahaan lain itu, maka sekutu yang lain itu pun berhak menagihnya. Nah, itu dia, ada juga apa konsekuensi baiknya ya. Sebaliknya juga apabila rugi, maka perusahaan lain itu juga dapat atau boleh menuntut sekutu di luar sekutu si A, boleh. Nah, untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran dalam pengurusan firma itu, maka sebaiknya ditentukan siapakah sekutu yang menjadi pengurus ya. Dengan adanya pengurus maka tentu sudah ditentukan dalam akta pendirian, maka hanya penguruslah yang berwenang dan mengikatkan firma kepada pihak ketiga. Nah, jadi kita lanjut. Firma sebagai persekutuan merupakan perkumpulan orang, saya buat tanda kutip ya, perkumpulan orang dalam bidang kegiatan usaha. Nah, sebagai perkumpulan maka kedudukan sesama sekutu adalah setara tanpa melihat berapa modal yang disetor. Ingat, satu nama bersama. Nah, perbedaan jumlah modal hanyalah berdampak pada penerimaan keuntungan yang diperoleh firma untuk dibagi sekutu di kemudian. Ya. Nah, dalam persekutuan firma, kedudukan setiap sekutu sebagai subjek hukum harus dipahami bahwa seorang sekutu sebagai manusia tidak terpisah dengan harta kekayaannya. Ya, justru itu pertanggungjawaban seorang sekutu juga mencapai harta apa? Hingga mencapai harta pribadinya. Jadi kalau firma itu rugi, ya, pailit, dan harta as atau harta firma tidak mencukupi, maka dituntutlah hingga harta pribadi setiap sekutu ya. Nah, hal ini dapat dipahami sebab firma adalah semacam perkumpulan orang biasanya. Makanya dia disebut dengan persekutuan. Nah, pengertian bertanggung jawab hingga harta pribadi. Gimana ya? Nah, apabila aset persekutuan firma tidak mencukupi untuk membayar hutang persekutuan, maka semua sekutu harus bertanggung jawab menutupinya. Nah, dari mana biaya atau dana tersebut? Tentu dari harta kekayaan sendiri. Dia harta kekayaan sendiri. Nah, itulah firma ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan pembagian keuntungan. Ya. Persekutuan firma sebagai perkumpulan orang
dengan modal, ya, persekutuan orang dengan modal, itu dua-dua yang disetor tidak berjalan begitu saja, ya. Setiap sekutu harus dapat membuktikan dirinya sebagai seorang sekutu. Nah, itu dia tadi manfaat daripada akte pendirian itu. Sebab di akte pendirian itu sudah ditulis bahwa siapa yang menjadi sekutu di dalam suatu firma itu dan berapa modal yang dia miliki, ya. Nah, untuk itu sangat diperlukan akta notaris sebagai alat bukti, ya. Nah, demikian juga dengan pembagian keuntungan yang diperoleh harus dibagi oleh para sekutu, ya, jelas. Nah, biasanya keuntungan yang dibagi adalah keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersih yang dibagi. Apa itu keuntungan bersih? Apa itu keuntungan bersih? Ya, keuntungan bersih yaitu keuntungan bruto atau kotor setelah dipotong dengan segala biaya rutin perkantoran, ya. Juga potong pajak, potong upah, potong kas, potong gaji, maka sisanya itulah yang dianggap keuntungan bersih. Dan itulah yang dibagi nanti oleh para sekutu, ya. Nah, sebelum firma didirikan, para sekutu sudah harus menentukan bagaimana cara pembagian keuntungan. Nah, itu juga harus jelas di dalam akta, ya. Nah, biasanya keuntungan dibagi menurut perimbangan jumlah modal yang disetor, ya, itu biasa. Nah, tetapi itu tidak mutlak, ya, tidak mutlak itu. Bisa saja nantinya, misalnya ada seorang sekutu sebenarnya dia tidak mempunyai modal di dalam firma itu. Nah, kok bisa dia ikut? Nah, dia adalah seorang ahli atau expert yang bisa mengelola firma ini nanti. Maka keahliannya itu bisa dikonversi ke dalam uang. Berapa? Nah, berapa itu dihargai sebagai modal? Berapa dihargai sebagai modal? Nah, itu dia. Itu bisa saja terjadi, ya, sehingga dia dianggap mempunyai modal. Dan itu harus ditulis, ya, harus ditulis itu. Nah, apabila para sekutu sebelumnya tidak membicarakan bagaimana cara pembagian keuntungan, maka para sekutu harus merujuk pada pasal 1633 KUH Perdata. Nah, di dalam pasal 1633 KUH Perdata itu ditentukan begini, bahwa pembagian keuntungan dilakukan menurut perbandingan besar kecilnya modal masing-masing sekutu yang dimasukkan dalam persekutuan. Jadi tentu modal 1 juta dengan modal 500.000 keuntungannya kan tidak sama. Jadi itu adalah sesuai dengan jumlah modal tersebut. Ya. Nah, pengertian modal dalam firma juga harus disepakati sebelumnya dan tidak harus berbentuk uang atau tunai. Nah, itu. Tapi juga selalu diukur dengan uang. Ya, misalnya tadi kan sudah saya katakan pemikiran itu bisa dikonversi menjadi uang. Nah, bisa juga misalnya menyerahkan satu unit rumah sebagai modal dan rumah ini dijadikan kantor, boleh, atau satu unit sebidang tanah atau mungkin beberapa perangkat-perangkat lain, ya, dan itu harus diukur berapa rupiah, ya, berapa uang itu, dan itulah yang dikatakan tidak harus semua berbentuk uang, ya, tapi boleh berbentuk barang-barang. Nah, sekutu seperti ini juga memiliki hak yang sama dengan sekutu yang menyerahkan uang, ya, dalam pembagian keuntungan. Itu makanya dikatakan tadi, saya katakan kalau ada rumah, ya, dan tanah dan rumah yang ada itu dijadikan sebagai kantor, maka itu harus dihitung berapa rupiah itu disetarakan berapa juta itu atau berapa puluh juta itu, ya. Nah, kemudian berakhirnya firma. Nah, suatu persekutuan firma dapat berakhir karena apa? Ya, sini
dapat kita lihat ya. Coba ini di slide ini jelas saja ya. Ada satu, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian. 2, disepakati para sekutu untuk berakhir tertutup. 3, salah seorang sekutu mengundurkan diri atau meninggal. 4, tujuan firma sudah tercapai. 5, persekutuan firma dinyatakan pailit dan lain ya. Itulah. Nah, berakhirnya firma. Biasanya masa operasional firma tidak ditentukan batas waktunya. Sehingga masa berakhirnya lebih banyak karena disepakati para sekutu. Nah, latar belakang kesepakatan tentu sangat banyak. Ya, kemungkinannya firma terus merugi, boleh saja. Atau tidak ada kesesuaian di antara para sekutu. Atau ketidakmampuan bersaing lagi dengan perusahaan lain. Itu bisa membuat disepakatinya berakhirlah firma itu. Ya. Nah, berakhirnya suatu persekutuan firma harus dilakukan dengan akta notaris juga. Pada waktu pendirian dilakukan dengan akta notaris juga. Berakhirnya juga harus dengan akta notaris. Nah, kemudian akta itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri serta diumumkan dalam tambahan berita negara. Nah, apabila hal itu tidak dilakukan, maka kesepakatan para sekutu yang membuat firma itu berakhir tidak berlaku kepada pihak ketiga. Jadi kalau tidak ada akta, maka dianggap hubungan selama ini masih tetap ada dengan pihak ketiga. Jadi perlu juga dibuat penutupan secara juris formal. Itu apa? Dengan membuat akta. Ya. Dan berakhirnya itu juga harus diumumkan, ya, minimal didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana firma itu ada. Nah, setiap firma yang sudah dinyatakan berakhir harus dilakukan pemberesan. Ya. Nah, pemberesan dimaksud adalah menyelesaikan segala hutang-hutang firma kepada pihak ketiga dengan menggunakan aset firma. Nah, bila aset firma tidak sanggup untuk membayar hutang-hutang tersebut, maka panitia yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan harus memberitahukannya kepada sekutu, agar semua sekutu secara tanggung renteng dari harta pribadinya membayar hutang firma tersebut. Nah, baik, sampai sekian tentang firma. Sampai jumpa kita kembali dalam topik yang lain. Terima kasih. Salam.